Shalom guys, thank you ya udah join di ibadah online and teens hari ini. Selamat datang buat kamu yang baru ikut ibadah online bersama kami. Dan jangan lupa ya, minggu depan ikutan lagi ibadah online di jam yang sama. Oh iya, di ibadah ini teman-teman juga bisa loh memberikan persembahan dengan cara scan QR berikut ini. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan, berkati ibadah ini Tuhan. Tolong buat ibadah ini supaya kita menjadi mengerti Tuhan. Tolong juga Tuhan para pemusik dan WL Tuhan, berkati juga pengkhotbahnya Tuhan. Tuhan, tolong berkati jemaat yang tidak bisa ikut Tuhan, membuat mereka bisa ikut minggu depan. Dan nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman, terima kasih sudah bergabung di online service Battle Teens Community. Yuk sekarang aku mau ajak kalian semua untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan. Jesus.
kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan, sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami bisa fokus mendengarkan firman-Mu, dan juga berikan kami hikmat untuk mengerti dan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo guys, welcome to Battle Teens Online Service. Selamat datang buat kamu yang hari ini mungkin baru pertama kali hadir di dalam ibadah online kita. Feel free untuk kamu minggu depan bisa join lagi beribadah bersama dengan kita semua. Di sini kita bisa sama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, sore hari ini Kak Fengki pengen sharing tentang satu topik, yaitu busy atau sibuk. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak dari kalian yang gak suka dengan yang namanya sibuk? Boleh kasih komentar di chat kolomnya, gue gak suka sibuk gitu ya. Atau mungkin ada sebagian dari kalian yang sangat suka sekali dengan yang namanya kesibukan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, secara nature pada umumnya manusia tuh kebanyakan gak terlalu suka dengan yang namanya sibuk, gak terlalu suka dengan yang namanya kesibukan. Hanya segelintir orang yang memang suka dengan yang namanya sibuk. Kebanyakan dari kita tuh sukanya santai, sukanya gak terlalu banyak kegiatan, gak terlalu banyak hal-hal yang menguras waktu kita. Teman-teman
teman-teman. Dan kita gak terlalu suka dengan yang namanya kesibukan. Itu pada umumnya seperti itu. Nah, tapi sebenarnya teman-teman, suka gak suka dengan berjalannya waktu, jasmani kita udah makin gede, usia kita udah makin nambah, mau gak mau kesibukan itu pasti akan datang dalam kehidupan kita. Suka gak suka teman-teman, yang namanya kesibukan itu pasti akan datang dalam hidup kita seiring dengan berjalannya usia kita, seiring dengan bertambahnya umur kita, seiring dengan tumbuhnya kedewasaan kita, tumbuhnya pola pikir kita gitu, cepat atau lambat. Namun memang dari setiap orang itu berbeda-beda jenis kesibukannya dan berbeda-beda juga banyaknya kesibukan. Tapi pada umumnya semua pasti akan berada pada titik di mana kita akan sibuk dengan kegiatan kita. Nah, saat ini pun kalian pasti sudah memasuki masa yang lumayan sibuk untuk ukuran kalian. Teman-teman di sini ada yang sudah masuk SMP, ada yang udah masuk SMA, ada yang udah masuk kuliah. Tentu kesibukan teman-teman ketika di SMP berbeda dengan kesibukannya di SD. Di SD mungkin sudah banyak tugas, tapi tidak sebanyak SMP. Di SD mungkin banyak pelajaran, tapi tidak sebanyak SMP. Sama halnya ketika teman-teman yang sudah memasuki SMA. Dulu rasanya di SMP masih ada waktu untuk main. Dulu waktu di SMP masih ada waktu untuk kayak ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain, jalan gitu, nonton gitu. Tapi di SMA rasanya hal-hal seperti itu udah mulai langka. Apalagi teman-teman yang sekarang sudah mulai kuliah. Pasti kesibukannya bakal lebih banyak lagi. Rasanya pengen balik ke masa-masa yang lalu, pengen flashback, pengen memutar waktu kembali, pengen rasanya waktu SMP banyak hal-hal yang kita bisa nikmati dengan santai gitu. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, kalian sekarang tuh sudah memasuki masa-masa seperti itu. Belum lagi nanti ketika kalian lulus kuliah, kalian sudah bekerja, dan kalian mungkin nanti membangun sebuah rumah tangga. Pasti akan ada banyak kesibukan-kesibukan baru, dan pasti kalian akan merindukan hal-hal yang dulu pernah kalian alami ketika santai. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, kadang-kadang tugas, PR, ujian, dan sederet tanggung jawab baru mulai datang. Nah tentu hal tersebut membuat kita stres teman-teman, membuat kita gak suka dengan yang namanya kesibukan. Kita lebih suka yang namanya santai. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, pertanyaannya, dari semua kesibukan kalian, dari semua apa yang kalian lakukan, dari PR kalian, dari ujian kalian, dari tugas-tugas yang kalian kerjakan selama 24 jam kehidupan kalian. Tentu kalian sibuk ya teman-teman ya, 8 jam atau mungkin 10 jam kalian habiskan untuk tidur. Lalu dari pagi sampai siang mungkin kalian habiskan untuk kuliah atau sekolah online. Sekarang sekolah online ya, di masa-masa pandemi seperti ini. Lalu dari siang mungkin sampai sore kalian habiskan untuk ngerjain tugas, untuk belajar, untuk mempersiapkan buat ujian besoknya lagi, belum lagi tugas-tugas yang lain. Rasanya waktu tuh gak cukup gitu ya. Rasanya waktu tuh cepet banget habisnya, dan kalian pengen ada satu waktu di mana waktu tersebut adalah waktu yang kosong untuk kalian gunakan setidaknya untuk santai, untuk tidur, untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan lainnya. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, pertanyaan dari semua kesibukan kalian, dari semua apa yang kalian lakukan, berapa persen dari waktu kalian yang kalian spend untuk Tuhan? Dari semua kesibukan kalian selama 24 jam ini, berapa persen dari 24 jam itu yang kalian spend untuk bangun hubungan kalian dengan Tuhan? Nah Tuhan, teman-teman yang dikasih Tuhan, kesibukan kadang membuat kita lupa untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, benar ya teman-teman ya. Kesibukan tuh terkadang membuat kita lupa untuk bersekutu, untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Jangankan untuk membangun kehidupan doa, kadang-kadang untuk doa tidur atau doa makan aja lupa gitu ya teman-teman ya. Ayo siapa di sini yang ngaku kadang-kadang kalau untuk makan, untuk tidur suka lupa berdoa? Jangankan berdoa, punya saat teduh, doa untuk makan atau doa untuk tidur aja kadang-kadang suka lupa gitu ya. Saking lapar, saking ngantuknya gitu ya. Nah jangankan untuk bangun kehidupan doa, untuk ibadah secara kolektif dalam komunitas kita aja kadang-kadang males. Alasnya itu hampir selalu sama, capek
sibuk. Bener ya teman-teman ya, kadang-kadang kita mengorbankan ibadah yang sejatinya adalah sesuatu yang paling penting. Teman-teman ingat gak? Ada firman Tuhan yang berkata di dalam Alkitab, latihan jasmani itu terbatas gunanya, tapi latihan ibadah atau ibadah itu bermanfaat untuk sesuatu yang sifatnya lebih kekal, teman-teman. Nah, ada berapa banyak dari kita yang kadang-kadang mengorbankan ibadah kita, kadang-kadang mengorbankan hubungan kita dengan Tuhan karena kita sudah terlalu capek, karena kita sudah terlalu sibuk dengan apa yang sudah kita jalani hari demi hari. Rutinitas kita, sekolah online, ngerjain tugas, belajar buat ujian, dan kita terkadang menyisakan waktu yang sangat sedikit untuk Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita kadang-kadang selalu beralasan capek, kadang-kadang selalu beralasan sibuk. Tuhan tuh memberi waktu yang sama untuk kita semua, gak ada yang lebih, gak ada yang kurang. Teman-teman, saya dan teman-teman semua diberikan waktu yang pas oleh Tuhan. Kita diberikan waktu yang sama selama 24 jam, tidak lebih, tidak kurang. Nah, terkadang yang membuat kita merasa gak cukup waktu adalah karena kita gak bisa mengelola waktu kita dengan baik. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebagai anak muda, sebagai orang-orang yang percaya sama Tuhan, penting bagi kita untuk kita tuh membangun hubungan dengan Tuhan. Yang paling pertama tuh bangun hubungan pribadimu dulu dengan Tuhan. Terkadang kesibukan menjadi sebuah alasan untuk kita mengabaikan apa yang paling penting dari hidup kita, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita jadi lebih suka sibuk daripada produktif. Ya enggak sih? Sibuk sama produktif itu beda, teman-teman. Sibuk adalah orang yang menghabiskan banyak waktunya untuk melakukan banyak hal, tapi tidak ada satupun yang dikerjakan secara maksimal. Sedangkan produktif kesannya seperti banyak waktu kosong, tetapi ada banyak hal yang bisa dia lakukan secara maksimal. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, Tuhan pengen saya dan teman-teman menjadi anak muda yang produktif, bukan hanya sibuk. Karena apa teman-teman? Sibuk terkadang menjadi sebuah alasan, seperti yang Kak Vicky bilang tadi. Sibuk terkadang menjadi sebuah alasan untuk kita gak membangun hubungan kita dengan Tuhan. Sedangkan kalau kita menjadi anak muda yang produktif, menjadi anak muda yang mengerjakan segala sesuatu secara maksimal, Kak Vicky sangat percaya kita pasti punya waktu yang cukup untuk kita spend buat Tuhan, untuk bangun kerohanian kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari-hari yang akan kita jalani ke depannya bukanlah hari-hari yang semakin ringan. Masa kalian sekarang ini adalah masa yang ke depannya mungkin akan sangat sukar. Teman-teman lihat ya dan dengar di berita akhir-akhir ini ada banyak demo terjadi di mana-mana, ada banyak bentuk anarkis terjadi di mana-mana, ada banyak kemerosotan moral yang terjadi. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hal tersebut hanya bisa kita redam dengan kehidupan kita bersama dengan Tuhan, dengan hubungan kita dengan Tuhan, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Nah, Tuhan pengen kita jadi anak muda yang gak sibuk, tapi menjadi anak muda yang produktif. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar apa sih kata Tuhan tentang kesibukan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, yuk buka sama-sama Alkitab kita di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan, pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk, juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya.
kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, dalam firman Tuhan ini kita belajar bahwa segala sesuatu itu sia-sia. Teman-teman yang dikasih Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan ada sesuatu yang lebih penting lagi. Ada sesuatu yang lebih jauh bermanfaat untuk kehidupan kita yang kekal. Firman Tuhan tadi berkata, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Nah, pertanyaannya berarti kita gak perlu belajar dong, Kak Feng, gitu. Gak juga, teman-teman yang dikasih Tuhan. Teman-teman dipanggil sebagai seorang pelajar, itu adalah tanggung jawab teman-teman. Tapi yang menjadi poin penting yang akan kita pelajari pada saat ini adalah teman-teman yang dikasih Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan itu bukanlah prioritas hidup kita. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan ini, teman-teman yang dikasih Tuhan, itu sesuatu yang nantinya pasti akan berakhir. Jangan sampai kita disibukkan oleh perkara-perkara dunia ini, teman-teman. Mulai sekarang, semenjak engkau muda, semenjak engkau masih remaja, teman-teman, tanamkan sebuah nilai di dalam hatimu bahwa takut akan Tuhan itu jauh lebih penting dari segalanya. Firman Tuhan kan ngajarin kita akhir dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, jangan sampai kesibukan kita, jangan sampai aktivitas kita membuat kita lupa untuk takut akan Tuhan. Jangan sampai sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, papa mama kita, sekolah kita, membuat kita jadi gak punya waktu untuk bangun hubungan dengan Tuhan. Sebagai anak muda, teman-teman, mungkin hari ini engkau banyak disibukkan dengan kegiatanmu di sekolah. Mungkin hari ini engkau banyak disibukkan dengan kegiatanmu sebagai seorang pelajar, sampai engkau lupa untuk membangun hubunganmu dengan Tuhan. Akhir dari segala yang kita lakukan, teman-teman, takutlah akan Tuhan. Karena pada nantinya Allah akan membawa segala yang kita lakukan itu menuju kepada pengadilan. Kita akan diadili sesuai dengan apa yang kita lakukan. Apakah hari-hari ini kita sering mementingkan diri sendiri? Apakah hari-hari ini kita sering mementingkan kesibukan kita? Apakah kita lebih mementingkan karir kita, teman-teman yang dikasih Tuhan? Atau kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita? Nah, teman-teman jangan sampai salah paham. Takut akan Tuhan, mementingkan Tuhan itu bukan berarti kita melupakan apa yang kita punya sekarang. Jangan sampai teman-teman punya alasan begini, aku mau menjadi anak yang takut akan Tuhan, aku mau menjadi orang yang memprioritaskan Tuhan, jadi belajar nomor 2 lah, biarin nilainya jelek. No, teman-teman yang dikasih Tuhan, Tuhan mau kita mengerjakan bagian kita secara sungguh-sungguh, secara bertanggung jawab. Tapi di sisi lain kita juga harus menjadi anak muda yang memiliki waktu yang cukup untuk kita bisa berbagi dengan Tuhan, untuk kita bisa ngobrol sama Tuhan, untuk kita bisa bangun kehidupan kita dengan Tuhan, teman-teman yang dikasih Tuhan. Nah, sore hari ini Kak Fegi pengen ajak kalian semuanya, yuk, seberapa banyak dari kita yang mungkin hari-hari ini sibuk, kita yang mungkin hari-hari ini gak punya waktu dengan Tuhan, kita yang mungkin gak punya cukup waktu untuk bangun kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Mulai saat ini kita mau berdoa, teman-teman. Kita mau minta ampun sama Tuhan. Firman Tuhan tadi berkata, akhir dari segala sesuatu takutlah akan Tuhan. Ketika kau sebagai pelajar, takutlah akan Tuhan. Ketika kau sebagai orang yang sedang berkuliah, takutlah akan Tuhan. Kesibukan tidak akan pernah berakhir, tapi Tuhan akan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Umur kita pasti akan berakhir, tapi waktu kita bersama dengan Tuhan pasti akan selalu ada, teman-teman yang dikasih Tuhan. Jadi mulai sekarang, yuk kita mau sama-sama koreksi diri kita.
kita mau sama-sama bangun kembali kehidupan doa kita. Jangan berdoa pas lagi mau makan doang, pas lagi mau tidur doang teman-teman, tapi bangun sesuatu yang lebih intim lagi bersama dengan Tuhan. Aku percaya kalau kita punya kemauan, kalau kita punya tekad, saya percaya teman-teman, Roh Kudus pasti akan memampukan kita. Kalau teman-teman berdoa saat ini, Tuhan aku mau bangun kembali hubunganku bersama dengan Tuhan. Aku mau menjadi anak muda yang spend waktuku untuk bisa beribadah, bisa bersekutu dengan Tuhan. Saya percaya Roh Kudus pasti akan memampukan kita teman-teman. Jadi dimanapun engkau berada, yuk sama-sama kita mau berdoa, kita mau minta ampun kepada Tuhan. Mari kita berdoa teman-teman. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan buat waktu yang Tuhan sediakan ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami menjadi pribadi yang membangun hubungan kami lebih intim lagi bersama dengan Tuhan. Kami sadar ada banyak hal yang kami alami, kesibukan kami yang membuat kami jauh daripada Tuhan, yang membuat kami tidak punya waktu lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Tapi sore hari ini kami berdoa, Tuhan ampuni kami, Tuhan jamah kami, biarlah kami menjadi anak-anak muda yang haus terus-terusan akan Engkau ya Tuhan. Kami menjadi anak muda yang takut akan Engkau. Roh Kudus memampukan setiap kami. Aku berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang bergumul di dalam sekolahnya. Ada banyak hal kesibukan di sekolah yang mungkin membuat mereka stres, membuat mereka lelah, membuat mereka capek. Aku berdoa di dalam nama Yesus, berikan kekuatan ya Tuhan. Aku percaya Engkau Jehovah, Engkau El Shaddai, Engkau yang memberikan kekuatan karena Engkau Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapa Surgawi, setiap anak-anak-Mu yang bergumul dalam keuangan, dalam ekonomi keluarga, aku percaya Roh Kudus Tuhan Engkau memberikan penghiburan, memberikan jalan keluar dalam setiap kehidupan mereka. Akhir dari segala sesuatu yang sudah kami lakukan pada sore hari ini, kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari teman-teman, angkat kedua tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Mari terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. God bless you all.